Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evania Dian Prabowo dari B8 dengan NIM G0025018. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi 1.3 yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu laporan pertama itu ada dinding abdomen. Nah, jadi lapisan di dinding abdomen ini tuh dibagi jadi dua, yaitu anterolateral sama posterior. Yang di anterolateral itu tuh lapisannya dari superficial ke profunda itu tuh ada kulit, terus fascia superficialis yaitu ada fascia Camper sama fascia scarpa, terus ada fascia profunda, terus ada musculi et aponeurosis yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis abdominis. Terus ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis yang berisi jaringan-jaringan lemak dan peritoneum parieta. Nah, untuk di posterior itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, itu ada kulit, fascia superficialis dorsi sama musculus. Nah, musculus di sini itu tuh ada 4 lapis. Yang pertama, lapisan pertama itu tuh ada musculus latissimus dorsi, terus yang kedua tuh ada 4 musculus yaitu obliquus externus abdominis, musculus erector spina, terus habis itu musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Terus lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, terus musculus interspinals, musculus obliquus internus abdominis. Terus lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis, sama fascia extraperitonealis sama kayak yang anterolateral berisi jaringan lemak sama peritoneum parieta. Nah, sekarang kita akan bahas ininya per lapisannya. Yang pertama kan ada kulit. Nah, kulit tuh ada di sini, dia yang paling luar letaknya, paling superficial. Terus ada fascia superficialis. Nah, dia tuh ada fascia scarpa sama fascia Camper kan. Fascia scarpa itu adalah lapisan membranosa tipis dengan sedikit atau bahkan nggak ada lemaknya. Terus dia tuh lamina profunda. Terus dia bakal meluas ke superficial ke bagian skrotum sebagai fascia dartos, lalu akan meluas lagi sebagai fascia cols dan dilanjut dengan fascia lata yang ada di femur. Terus habis itu fascia Camper itu tuh ada, dia ketebalannya tuh bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Jadi di sini dia banyak lemaknya. Terus dia tuh lamina superficialis. Kalau tadi jadi fascia Camper tuh yang paling luar, baru fascia scarpa. Nih, Camper yang luarnya ini, terus baru di dalamnya tuh ada scarpanya. Terus pada pria, fascia superficialis ini tuh bakal berlanjut membentuk fascia khusus yang berisi serabut-serabut otot polos, yaitu fascia dartos. Ini kayak yang di sini tadi kan. Terus pada wanita lapisan superficialis ini tuh merupakan komponen labium majus pudenda. Terus habis itu di atas umbilikus kedua lapisan ini tuh bakal bersatu, yaitu ke arah superior itu namanya fascia superficialis pectoralis. Kalau ke arah dorsal dia tuh bakal jadi fascia superficialis dorsi. Nah, sedangkan yang di bawah kan itu yang di atas umbilikus. Kalau yang di bawah umbilikus dia itu tuh bisa banget dibedakan dengan jelas. Terus yang ketiga ini ada fascia profunda. Dia tuh ada di sini, dia lapisan tipis dari jaringan ikat yang menutupi musculus. Jadi dia di sela-selanya musculus ini. Nih. Letaknya di bagian dalam fascia scarpa. Oke, lanjut. Jadi yang selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Nah, dia tuh dibagi jadi dua nih, dua jenis muscles-nya. Dia ada flat muscles sama vertical muscles. Kalau yang flat itu berarti kayak sesuai namanya flat, kayak horizontal gitu. Kalau misalnya vertical, sesuai namanya dia kayak lurus panjang-panjang gitu. Nah, di sini tuh yang flat muscle ada obliquus externus di sini. Nih. Terus habis itu ada internus yang musculus obliquus internus di sini. Dia kayak lebih dalam lagi gitu. Ini kayak urut gitu ya.
Terus ada yang transversus. Terus yang vertical muscles itu tuh ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis tuh ada di ujung sini, di bawah sini biasanya. Tapi dia tuh nggak semua orang punya, kayak mungkin 70 atau 20% aja yang punya. Terus habis itu ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini ada di sini. Nih. Yang dia tuh bakal bentuk ABS. Ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia tuh dibagi jadi 3 intersections tendinae, yaitu processus symphoideus di bagian agak atas, terus habis itu umbilicus sini. Ini ada tendin. Terus ada yang di antara keduanya di sini. Tuh, jadi dia bakal bentuk ABS atau abs. Lanjut ke fascia transversalis. Nah, dia tuh lapisan kelima ya dari superficial. Jadi dia adalah lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke cavitas pelvis. Nih, di bagian sini. Terus kalau misalnya di sini tuh ada di ini nih. Di sini. Jadi kayak udah agak dalam gitu. Lanjut ke fascia extraperitonealis. Nah, ini ada yang jadi di sini tuh ada 2, dibagi jadi 2 nih. Dia bakal misahin fascia transversalis yang sebelumnya ini dengan peritoneum. Nah, kalau ke anterior dia tuh namanya preperitoneal nih di sini. Kalau misalnya yang posterior, ini di sini kan tadi. Kalau posterior dia tuh bakal namanya retroperitoneal. Sini sama sini gitu. Lanjut ke peritoneum parietal. Nah, di sini tuh peritoneum tuh dibagi jadi 2, yaitu peritoneum parietal sama visceral. Nah, kalau visceral tuh bakal nutupin atau melapisi organ-organ. Terus ada cavum peritonei. Jadi cavum ini tuh terbentuk dari peritoneum tadi. Ada cavum peritonei major sama minor sama foramen epiploica winslowi. Jadi di sini nih ada nama-nama ini parietal peritoneum di sini. Nah, terus habis itu ada cavumnya. Cavumnya ini cavum. Tuh. Nah, lanjut. Ini yang dinding abdomen posterior. Kalau tadi kan anterolateral. Tapi sebenarnya tuh mereka ini sama, kayak misal kulit di posterior sama anterolateral sama, cuman yang membedakan kalau anterolateral tuh di bagian depan ke samping, terus kalau yang posterior tuh di bagian belakang gitu. Dan lebih lengkapan yang di ini sih di anterolateral. Kalau misalnya di posterior tuh kebanyakan muskulusnya, lapisan-lapisan muskulusnya. Ini ada musculus quadratus lumborum, terus musculus transversus abdominis, musculus psoas major di bagian sini. Ini kan tulang belakangan vertebranya. Terus ini musculus erector spina di sini. Terus ini ada lapisan-lapisannya juga. Tuh. Lanjut, jadi di sini tuh lapisan-lapisannya tadi peritoneal itu tuh dibagi lagi jadi 2. Ada yang dia retroperitoneal sama intraperitoneal. Kalau yang retroperitoneal dia tuh viscera atau organ-organ retroperitoneal ini tuh berada di luar cavitas peritoneum. Dan dia tuh dilapisi sama peritoneum tuh cuman di permukaan anteriornya aja. Jadi yang posterior enggak. Kalau intraperitoneal dia seluruh permukaannya tuh dilapisi peritoneum. Karena dia berada di cavitas peritonealis nih. Ini yang retro. Jadi dia kayak cuma sebagian doang di anteriornya aja. Sedangkan posteriornya enggak. Nih. Biasanya organ-organ retroperitoneal tuh yang ada di belakang banget. Tuh, terus kalau misal ini visceral peritoneum. Dilapisin semuanya gitu kan. Maksudnya intraperitoneal. Nah, jadi contoh organnya apa aja sih? Kalau misalnya retro itu kan tadi dilapisin sebagian aja. Jadi agak belakang gitu kan. Ada suprarenal gland,
Terus ada aorta, ada duodenum, tapi duodenumnya kecuali pars superior karena pars superior itu bakal masuk ke intra. Terus ada pankreas sama nih kecuali cauda, ureter, kolon, ascendens sama descendens, kidney atau hepar, terus esophagus sama rektum. Kalau yang intraperitoneal itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum ileum, appendix veriformis, kolon transversum, sigmoidea, terus cauda pankreas, lian sama hepar. Nah, yang laporan kedua ini ada anatomi gaster. Jadi anatomi dari gaster itu di sini kan ada gambar gaster nih. Di sini tuh ada fundusnya. Terus ini ada badinya atau kayak korpus. Terus ini ada pylorus antrumnya. Nah, di sini itu ada sphincter, namanya sphincter pylorus. Terus ini ada juga sphincter nih. Di bagian sini biasanya tuh namanya cardia sphincter, tapi di sini ada dua nih namanya, sphincter esophageal atau sphincter cardia. Dua-duanya bisa di sini. Dia kayak yang membatasin sama esophagus. Makanya namanya di sini esophageal kan. Terus ini juga ada cardia notch, itu kayak lekukannya gitu. Terus ini di sini juga ada, di mana ya? Sini. Nah, sini tuh juga ada namanya incisura angular. Terus di sini itu namanya curvatura gastrica. Nah, curvatura gastrica ini itu bakal, jadi curvatura gastrica itu ada dua, ada yang minus sama major. Nah, majus maksudnya. Nah, kalau misalnya yang curvatura gastrica ini yang minus, yang major maksudnya, dia tuh bakal tempat melekatnya omentum majus. Kalau misalnya yang minor itu tuh bakal tempat melekatnya omentum minor gitu. Terus nih, nah ini omentumnya, omentum majus itu tuh ada 4. Omentum majus tadi kan di sini bagian luarnya sini. Ada gastrokolik, ligamen gastrokolika, ligamentum gastriprenica, gastrolienal sama splenorenal. Terus yang minus di dalam sini, dia kan bakal berkaitan sama hepar. Jadi ada ligamen hepatoduodenal sama gastrohepaticum nih. Terus ini omentum minusnya, terus ini curvatura foramen tuh. Laporan ketiga yaitu letak appendix vermiformis. Jadi menurut garis Monro Pitcher, dia tuh diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix itu terletak 1/3 lateral, berarti di bagian ini 1/3 dari sini. Garis Monro Pitcher yang disebut sebagai titik McBurney. Ini McBurney. Terus menurut garis Lanz itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Sampai sias sinistra di bagian sini sampai sini. Nah, ujung appendix itu ada di 1/6. Ada di titik 1/6 lateral dextra. Jadi ya di sini 1/6. Pokoknya di sini dibagi 6, terus satunya di mana gitu. Di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.